Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sip, udah. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini kami kelompok 4 akan membawakan sebuah judul materi, yaitu intervensi manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Epa Novita Pratiwi SMMM sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan, dan yang kami hormati teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 4 perkenalkan, saya Faisal Ali sebagai moderator dan presentator. Di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan teman kelompok saya yaitu Muhammad Robi, ada Alwan, Robani, dan Denis. Ada beberapa sesi ya. Yang pertama pembukaan sudah, yang kedua perkenalan sudah, dan yang ketiga penyajian materi. Penyajian materi yang pertama, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Robi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya memaparkan materi, yaitu proses intervensi manusia. Intervensi adalah proses utama dalam tahap tindakan dari pengembangan organisasi. Intervensi juga merupakan kegiatan terstruktur yang digunakan secara individual atau dalam kombinasi oleh anggota klien sistem untuk meningkatkan sosial atau tugas kinerja. Kegiatan terstruktur yang berarti prosedur yang beragam seperti latihan, pengalaman, questionnaire, survei sikap, wawancara, diskusi kelompok yang relevan, dan bahkan pertemuan makan siang antara agen perubahan dan anggota dari klien organisasi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengembangan organisasi, yaitu yang ke-1 itu ada human process intervention, ialah pendekatan yang digunakan dalam bidang konsultasi organisasi dan pengembangan manusia untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan perilaku, pola hubungan, dan dinamika kelompok di antara individu-individu yang terlibat dalam organisasi tersebut. Pendekatan ini berfokus pada memahami dan mengelola aspek-aspek manusiawi dari organisasi seperti motivasi, komunikasi, kepemimpinan, konflik, maupun budaya organisasi. Yang kedua yaitu intervensi struktural, merupakan pendekatan dalam konsultasi organisasi yang bertujuan untuk mengubah atau meningkatkan struktur organisasi secara menyeluruh. Pendekatan ini memfokuskan pada elemen-elemen seperti tata kelola, hierarki, aliran kerja, sistem penghargaan, dan desain organisasi secara keseluruhan. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan struktur yang lebih efisien, responsif, dan juga adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta memungkinkan pencapaian tujuan organisasi dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu manajemen intervensi manajemen sumber daya manusia, yang merupakan
serangkaian tindakan atau kebijakan yang diimplementasikan oleh Departemen SDM atau tim manajemen. Tujuannya untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam pengelolaan sumber daya manusia suatu organisasi. Tujuan dari HRM juga untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu intervensi strategik atau strategi intervensi adalah pendekatan yang digunakan dalam manajemen organisasi untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan berdampak secara luas. Dalam mencapai tujuan strategis organisasi, intervensi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan proses ataupun struktur, melainkan juga mempertimbangkan visi misi, nilai-nilai inti, dan arah strategis organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang sesuai dengan visi jangka panjang organisasi. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Denis. Mohon maaf ya, tadi bukan Saudara Robi. Wajar puasanya, Bing. Next, untuk penyajian pemateri selanjutnya yaitu Saudara Awan. Baik, terima kasih moderator. Awan, saya persilakan. Saya akan menjelaskan intervensi serta perubahan sistem dan budaya. Tiga tipe intervensi menurut LM Baitos 1992. Tiga intervensi tersebut adalah yang pertama, intervensi tradisional untuk mengatasi perbedaan dengan cara mendorong asimilasi dua perbedaan, baik dengan asimilasi budaya atau nilai-nilai tertentu maupun gaya hidup pegawai di tempat kerjanya. Yang kedua, pemahaman perbedaan. Pemahaman perbedaan atau bisa disebut understanding diversity adalah disebabkan karena adanya perbedaan tersebut akan memunculkan kelompok tertentu sehingga perlu adanya suatu program kebersamaan atau join yang memungkinkan terjadinya pengertian sehingga akan terwujud saling toleran di kalangan mereka di tempat kerjanya. Yang ketiga, manajemen perbedaan. Program memanajemen perbedaan atau managing diversity ini merupakan proses yang berlanjut yang sebenarnya menuntut kemampuan entrepreneur, khususnya pimpinan dalam menangani perbedaan di tempat kerja dengan cara memaklumi perbedaan dan berjalan normal untuk saling berkomunikasi dan selalu mencoba hal-hal yang baru sesuai dengan nilai mereka tanpa pertentang atau konflik. Selanjutnya, perubahan sistem dan budaya. Intervensi keseluruhan organisasi dapat dilakukan antara lain dengan yang pertama, survei feedback, yang kedua, sistem for management, yang ketiga, great organization development, yang keempat, goal setting and management by objective, yang kelima, total quality management NOD, yang terakhir, yang keenam, balance scorecard. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Awan. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Saudara Robi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator, yaitu Saudara Faiz, yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, di sini tertera gitu ya, bahwasannya intervensi pengembangan organisasi berkelanjutan dilakukan agar organisasi semakin lama semakin berkembang. Untuk menjadi efektif serta keberlangsungannya terjamin, maka perlu dilakukan upaya atau intervensi. Menurut Sanjuan 1997, intervensi perbaikan organisasi ada 4 jenjang atau level, yaitu yang pertama tingkatan strategis,
yang kedua manajemen operasi, yang ketiga manajemen dan pengembangan proyek atau program, dan yang terakhir atau keempat yaitu pengembangan kelembagaan. Nah, tingkatan strategis ini yaitu perencanaan strategi sangat berguna untuk menentukan arah dan membentuk desain organisasi. Ketika banyak lembaga swadaya masyarakat atau LSM hidup menggunakan perencanaan strategis, hanya sedikit yang secara nyata menerapkan sistem manajemen strategis yang telah ditentukan di awal proses perencanaan terdahulu. Sistem tersebut tidak memungkinkan organisasi secara terus-menerus sensitif dan responsif atau tanggap terhadap perkembangan internal dan eksternal. Lalu untuk manajemen operasi, intervensi pada tingkatan ini difokuskan pada sistem internal dan struktur. Intervensi di sini ditujukan kepada desain organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan penerapan dalam menjaga sistem di organisasi adalah adanya kesulitan mengatasi perkembangan tugas, adanya kesenjangan waktu pimpinan lembaga dalam memberi perhatian terhadap manajemen internal, kesenjangan antara pelatihan manajemen dan keahlian yang dibutuhkan. Nah, manajemen dan pengembangan proyek atau program ini seperti halnya dalam manajemen operasi, kelemahan dalam manajemen program atau proyek akan menjadi penanda atas kelemahan kinerja organisasi. Beberapa faktor yang biasa dialami LSM dalam mengukur kinerja proyek atau program mereka adalah tidak diketahuinya apa yang akan diukur sebagai kinerja program atau proyeknya. Kesenjangan antara sistem dan permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan, dan lebih jauh lagi adalah adanya kelemahan dalam sistem monitoring evaluasi mereka. Dan yang terakhir, pengembangan kelembagaan yaitu intervensi ini diartikan sebagai pengembangan kapasitas organisasi untuk mengatur kerjasama dan hubungan dengan entitas sosial lain di masyarakat. Melalui kerjasama dan hubungan ini, organisasi akan mampu berperan lebih berkualitas untuk melakukan proses penjagaan dan perjanjian, proses diagnosa dan pengumpulan data, proses perancangan dan umpan balik, memimpin dan mengelola perubahan. Oke, tolong next slide. Nah, dasar-dasar atau dasar proses intervensi, basic process intervention. Diagram Johari Window menunjukkan bahwa beberapa masalah pribadi yang dirasakan oleh individu dan lain-lain adalah terbuka jendela dan tersembunyi jendela. Orang menyadari perilaku mereka, motif, dan isu-isu, tetapi mereka menyembunyikannya dari orang lain. Orang-orang dengan perasaan tertentu tentang diri sendiri atau orang lain dalam kelompok kerja mungkin tidak berbagi dengan orang lain, kecuali mereka merasa aman dan dilindungi dengan tidak mengungkapkan reaksi mereka, merasa mungkin menyakitkan atau tidak sopan, mereka mengurangi tingkat komunikasi. Nah, seperti contohnya ini, pemberi dan penerima harus memiliki konsensus mengenai tujuan penerima. Si pemberi menekankan deskripsi dan apresiasi. Pemberi harus konkret dan spesifik. Kedua, pemberi dan penerima harus memiliki motif yang konstruktif. Pemberi tidak harus menahan umpan balik negatif jika relevan. Dan yang terakhir yaitu si pemberi memiliki pengamatan, perasaan, dan penilaian. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Robi sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu studi kasus akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada tanggal 14 Januari 2009, US Airways penerbangan 1549 mengalami kerusakan mesin ganda setelah menabrak sekawanan burung Kanada. Tak lama setelah lepas landas dari Bandara LaGuardia di New York City, Kapten Jocelyn Schellenberger dan kapilot Jeffrey Skyles berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat di Sungai Hudson, menyelamatkan semua 155 orang di dalamnya. Schellenberger dan Skyles harus segera memutuskan tindakan setelah kerusakan mesin. Mereka dengan cepat mempertimbangkan opsi mereka dan memilih untuk mendaratkan pesawat di Sungai Hudson.
Schoenberger dan Skeles bekerja sama dengan baik dan berkomunikasi secara efektif dengan kru dan penumpang. Hasilnya, berkat intervensi manusia, semua 155 orang di US Airways penerbangan 1549 selamat. Kecelakaan ini menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan yang cepat, keterampilan, koordinasi tim, dan kepemimpinan dalam situasi kritis. Pembahasannya, kasus US Airways penerbangan 1549 adalah contoh bagaimana intervensi manusia dapat menyelamatkan nyawa. Schoenberger dan Skeles dipuji sebagai pahlawan karena tindakan mereka yang berani dan terampil. Kecelakaan ini juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan yang tepat untuk pilot dan awak pesawat. Jadi untuk kesimpulan studi kasus ini, intervensi manusia dapat memainkan peran penting ya dalam mencegah atau mengurangi dampak dari kecelakaan itu sendiri. Dalam kasus US penerbangan ini, intervensi manusia yang tepat berkontribusi pada penyelamatan semua orang di pesawat. Mungkin untuk studi kasus cukup ya, dicukupkan. Selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami akan membuka satu termin saja ya, 2 pertanyaan karena dilihat dari waktunya juga, dengan satu sanggahan juga. Bila ada yang menyanggah, enggak teman-teman jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Raise your Izin hand. bertanya. Oke, Gisna, silakan. Apa saja tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan intervensi manajemen sumber daya manusia dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Alisna. Kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan dulu resen ya. 1, 2, 3. Oke, Adinda yang terlebih dahulu. Enggak, untuk Adinda pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Bagaimana intervensi manajemen sumber daya manusia dapat memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi karyawan? Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda dan Agisna. Mohon maaf untuk Fitria ya, karena 2 pertanyaan dilihat di waktu juga. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu untuk mencari merumuskan jawabannya. Oke, teman-teman. Untuk pertanyaan dari saudari Adinda Aulia sudah kami rumuskan. Itu pertanyaannya tuh bagaimana intervensi manajemen sumber daya manusia dapat memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Akan dijawab oleh saudara Robin. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Adinda. Jadi pertanyaannya itu kan bagaimana intervensi manajemen sumber daya manusia dapat memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Nah, jawabannya intervensi manajemen sumber daya manusia atau SDM dapat memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi karyawan dalam beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan perencanaan SDM. Yang kedua, memperkuat proses rekrutmen. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi seleksi. Yang keempat, memastikan keadilan dan keberagaman. Yang kelima, mengevaluasi dan meningkatkan sistem rekrutmen. Nah, di poin pertama ini kan
ada meningkatkan perencanaan SDM. Nah, di sini tuh ada beberapa poin lagi gitu. Jadi kita harus menganalisis kebutuhan jabatan, yang dimana melakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan. Nah, ada juga peramalan angkatan kerja, yang dimana memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan berdasarkan proyeksi pertumbuhan perusahaan, pensiun karyawan, dan perputaran karyawan. Nah, tahap selanjutnya yaitu memperkuat proses rekrutmen. Ada mengembangkan strategi rekrutmen, yaitu menentukan strategi rekrutmen yang tepat untuk menarik kandidat yang berkualitas seperti melalui iklan online, jaringan profesional, atau universitas. Ada juga meningkatkan kualitas dari deskripsi pekerjaan, yaitu menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas dan akurat yang menguraikan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan. Nah, selanjutnya itu membuat alat seleksi yang selektif, yang efektif, mengembangkan alat seleksi yang valid dan reliable seperti tes bakat, tes pengetahuan, dan wawancara untuk menilai kandidat secara objektif. Nah, tahap selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi seleksi, yang dimana kita harus menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti software pelacakan pelamar atau ATS untuk mengotomatisasi proses rekrutmen dan menyaring kandidat secara lebih efisien. Lalu ada mempercepat proses seleksi, yaitu mempercepat proses seleksi dengan melakukan wawancara terstruktur dan tes online. Ada juga meningkatkan komunikasi dengan kandidat, yaitu memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada kandidat tentang proses rekrutmen dan timeline pengambilan keputusan. Nah, untuk memastikan keadilan dan keberagaman, ini kita menerapkan praktik rekrutmen yang adil. Jadi menghindari bias dan diskriminasi dalam proses rekrutmen dan seleksi, dan juga mempromosikan keberagaman, yaitu mendorong keragaman di tempat kerja dengan merekrut kandidat dari berbagai latar belakang dan budaya. Nah, yang terakhir yaitu mengevaluasi dan meningkatkan sistem rekrutmen. Yang pertama itu melakukan evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem rekrutmen dan seleksi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan umpan balik. Kita memperoleh umpan balik dari kandidat dan karyawan tentang proses rekrutmen untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, intervensi SDM yang efektif dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem rekrutmen dan seleksi, sehingga dapat menarik dan mempekerjakan karyawan yang terbaik. Mungkin sekian yang dapat saya jawab gitu dari pertanyaan Saudari Adinda. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Robi untuk jawabannya ya. Saya persilakan yang mau menyanggah atau menambahkan. Adakah? Izin menambahkan. Boleh. Saya silakan. Oke, nah tadi pertanyaan dari Adinda, kemudian juga jawaban dari Robi, izin menambahkan bagaimana intervensi manajemen sumber daya manusia bisa memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang pertama, perusahaan bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi atau software khusus untuk mempermudah proses rekrutmen dan seleksi. Misalnya tes online atau analisis data untuk mencocokkan kebutuhan perusahaan dengan profil kandidat. Kemudian yang kedua juga dengan mengadakan pelatihan bagi HR atau manajer yang terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi, di mana perusahaan bisa meningkatkan keterampilan dan kecerdasan emosional mereka dalam menilai calon karyawan. Dan yang ketiga, dengan memperkuat citra perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik dan berkembang, perusahaan bisa menarik calon karyawan berkualitas dan sesuai dengan nilai perusahaan. Dan yang terakhir, melalui intervensi manajemen sumber daya manusia, perusahaan bisa mengimplementasikan metode seleksi yang lebih objektif dan akurat seperti asesmen kompetensi atau wawancara behavioral. Dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi karyawan melalui intervensi manajemen sumber daya manusia, diharapkan perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kontribusi positif. Mungkin sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak kepada Gisna ya sudah menambahkan. Mungkin cukup ya untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mohon tunggu sebentar, teman-teman. Baik, untuk pertanyaan kedua sudah kami temukan jawabannya, yaitu pertanyaannya dari saudari Agisna yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya tuh, apa saja tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan intervensi manajemen sumber daya manusia dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi jawabannya tuh perubahan budaya organisasi. Ada beberapa tantangan ya. Yang pertama perubahan budaya, intervensi SDM. Intervensi SDM seringkali memerlukan perubahan budaya organisasi yang signifikan. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Kurangnya keterlibatan karyawan dalam proses intervensi SDM dapat menyebabkan kegagalan. Yang ketiga, komunikasi yang kurang efisien. Kurangnya komunikasi yang jelas dan konsisten tentang intervensi SDM dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi di antara karyawan. Yang keempat, sumber daya yang terbatas. Intervensi SDM dapat memakan waktu dan mahal untuk diimplementasikan. Yang terakhir, untuk tantangannya itu sendiri, pengukuran keberhasilan. Sulit untuk mengukur keberhasilan intervensi SDM secara objektif. Hal ini dapat membuat perusahaan sulit untuk menentukan apakah intervensi tersebut sepadan dengan waktu dan uang yang dihabiskan. Untuk cara mengatasinya itu sendiri, ada beberapa cara untuk mengatasinya ya. Yang pertama, membangun konsensus. Itu penting untuk membangun konsensus di antara para pemangku kepentingan utama tentang perlunya intervensi SDM. Yang kedua, melibatkan karyawan. Karena karyawan harus dilibatkan dalam proses intervensi SDM sejak awal. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim kerja, mengadakan focus groups, contohnya, dan mengadakan survei. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Karena komunikasi itu penting ya, penting untuk mengomunikasikan intervensi SDM secara jelas dan konsisten kepada semua karyawan. Yang keempat, mengelola sumber daya. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung intervensi SDM. Yang kelima, mengembangkan metrik keberhasilan. Untuk mengatasinya, itu penting untuk mengembangkan metrik keberhasilan yang jelas untuk mengukur dampak intervensi SDM itu sendiri. Mungkin jawaban dari pertanyaan Agisna ada tambahan dari teman-teman? Jika ada, raise hand ya. Saya hitung sampai 5. Jika tidak ada, 1, 2, 3. Oke, ada tambahan dari saudara Jumat ya. Mangga untuk tambahannya, saya persilakan.
Baik, Iya. terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumatia dengan NIM 1219240100. Di sini saya ingin menambahkan sedikit gitu ya terkait tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan intervensi manajemen sumber daya manusia. Salah satunya yaitu ada pengelolaan waktu, yang mana proses perubahan dapat memakan waktu dan mengganggu aktivitas operasional, kemudian menyebabkan ketidakpastian atau penurunan dari produktivitas itu sendiri. Nah, adapun gitu cara untuk mengatasinya yaitu dengan penjadwalan yang cermat gitu. Dengan merencanakan perubahan dengan hati-hati dan memastikan minimal gangguan terhadap kegiatan operasional sehari-hari dengan mengelola waktunya yang secara efisien. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Jumatia atas tambahannya. Ada tambahan lagi sedikit dari pemateri kami, kelompok kami. Saudara Denis, ternyata sudah dicukupkan ya guys ya. Oke, kami cukupkan sesi tanya jawab ini sore hari ini dari kelompok kami. Next mungkin ya, karena udah sore juga, ke sesi penutupan, yaitu kesimpulan itu sendiri dari kelompok kami. Kesimpulannya, intervensi manajemen sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui berbagai aktivitas terstruktur seperti pelatihan, survei, wawancara, dan diskusi kelompok. Terdapat beberapa jenis intervensi pengembangan organisasi, yaitu intervensi proses manusia, intervensi struktural, intervensi manajemen sumber daya manusia, dan intervensi strategis. Untuk mengembangkan organisasi secara berkelanjutan dapat dilakukan intervensi pada 4 tingkatan, yaitu tingkat strategis, manajemen operasi, manajemen proyek, dan pengembangan kelembagaan. Proses dasar intervensi meliputi pemberian umpan balik yang konstruktif berdasarkan pengamatan dan perasaan yang objektif. Lalu studi kasus kecelakaan yang tadi sudah kami sebutkan, sudah kami paparkan Rules penerbangan 1549 dulu menunjukkan pentingnya intervensi manusia dan sudah terbukti dalam menangani situasi krisis untuk menyelamatkan nyawa. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk kelompok 4, kelompok kami sudah memaparkan materinya ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah berkontribusi, yang sudah menambahkan aktif di diskusi kelompok kelas sore hari ini. Mungkin cukup sekian ya. Kami pamit undur diri kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Wassalamualaikum.